Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini menyampaikan ada beberapa tugas dari guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata, sehingga saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian di sini. Ya. Yang pertama, hari ini nanti saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif, ya. Next, sebelumnya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Umil Makarim Fibrianti dari SDN 1 Rembes CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Ya, next. Di sini nanti saya sudah menyampaikan bahwasanya saya di sini untuk memenuhi tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, apa saja budaya positif yang ada di sini? Yang pertama yaitu nanti perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang ketiga, nanti ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Next. Yang pertama kita mulai modul yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ya, sudah pada tahu ya, sudah pada hafal ada 6. Yang pertama next. Ya, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Dan yang keempat ada mandiri. Kemudian ada bernalar kritis. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan kreatif. Ini 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Semuanya ini kemungkinan sudah kita laksanakan di sekolah kita, ya. Kemudian next. Nah, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal? Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ini ada pertanyaan, Ibu Bapak bisa menjawab. Bisa menjawab setuju atau tidak setuju, ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju? Memberikan hukuman. Setuju? Dengan hal positif. Setuju? Oke, kita keep juga ya, setuju. Berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju. Ya, jadi kita sudah memberikan gambarannya. Next. Berikutnya, dari situ nanti kita sering mendengar kata disiplin. Ya. Disiplin, Bapak Ibu mesti sudah mendengar ya, disiplin. Ya. Disiplin itu dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya dari ya, kalau kita belajar harfiahnya, bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Tapi kalau di sini disiplin artinya apa ya, Bapak Ibu? Biasanya tepat waktu, ada lagi tertib, ya. Sudah jauh dari makna sesungguhnya disiplin, ya. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin jadi membuat orang
menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Next. Nah, sekarang nilai-nilai kebijakan universal. Ya, jadi gampangannya kalau di IKM itu sudah anak-anak itu sudah merdeka ya, seperti harapan filosofi dari KHD, yaitu pembelajaran itu menuntun ya. Dia juga menggunakan sistem AMONG, di mana sistem AMONG itu kita sudah menerapkannya ing harso setulodo, ing madya bangun karso, tuturi jagayani. Itu yang sampai sekarang ini kita terapkan, dan harapannya di pembelajaran itu kita juga menganut sistem yang disampaikan oleh KHD itu. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilahnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu di dalamnya sudah banyak sekali nilai-nilai universalnya. Apa saja? Tadi ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian benaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini nilai kebijakan universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Next. Nah, sekarang kita lihat motivasi. Kita sering mendengar istilah motivasi. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini ada teori motivasi. Ini ada 3, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Seperti itu. Nah, itu nanti akan menimbulkan motivasi eksternal. Misal ini teorinya bagaimana untuk menghindari hukuman. Anak-anak masuk biasanya jam 7. Karena di situ ada gurunya, biasanya ada guru guru piketnya. Karena guru piketnya kalau telat mesti dihukum. Nah, itu namanya dari hukuman. Akhirnya anak-anak masuk jam 7. Tapi masuknya anak-anak di sini karena apa? Ada motivasi dari eksternal. Dia masuk ke sini bukan motivasinya dari diri sendiri, dia ingin datang, tapi karena apa? Takut sing jogo gerbang tadi guru sing paling galak, nanti ada hukuman. Itu gambarannya teori motivasi seperti itu. Yang kedua, untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga nanti arahnya akan ke motivasi eksternal, ya. Nah, yang ketiga, motivasi ini yaitu untuk menghargai diri sendiri, ya. Untuk menghargai sendiri, ini motivasinya nanti akan muncul motivasi internal atau tujuan disiplin positif, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu biasanya kata-katanya seperti itu. Next. Nah, ini kita tahu Bapak kita, yaitu KHD. Pak KHD dengan tulisan-tulisannya yang begitu banyak sekali. Salah satunya yaitu merdeka. Nah, merdeka menurut Bapak KHD di sini dijelaskan bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, istilah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata Pak KHD, ya. Next. Sekarang kita menginjak ke hukuman dan penghargaan. Kita sering mendengar kata hukuman, ya. Di sini ada kasus IPA kurang menguasai, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita mengerti apa itu hukuman,
apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Ini ada sedikit kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, di sini kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah paham ya kasusnya? Kalau kita lihat di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kasus di sini itu contoh dari apa? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Bapak Ibu, nomor hukuman ya. Kenapa? Mana yang menunjukkan hukuman di sini? Ya. Di sini dia ada kasus, ada anak kita pas ngajar kayak gitu ya. Kemudian dia tadi akhirnya ada gurunya kelas rame ya, si A. Nah, kemudian sudah itu malah Pak Senonya suruh maju ke depan sambil memegang hidung. Pernah nggak ibu, bapak ibu mengalami seperti itu ya? Pernah? Saya pernah. Sampai sekarang masih membekas, ya. Sampai sekarang masih membekas seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh daripada yang namanya hukuman. Ya, jadi hukuman itu berdampak sekali bagi anak didik kita. Ya, sampai sekarang pun saya merasa ternyata efek daripada hukuman itu sungguh-sungguh luar biasa sampai dengan titik ini. Makanya di IKM ya, di kemerdekaan itu kayak hukuman, kemudian penghargaan itu tidak diperkenankan. Ya, hukuman itu tidak diperkenankan. Next, ya, karena ini malah menyuruh anaknya maju ke depan sambil memegang hidup. Rasanya bagaimana di depan anak-anaknya? Saya bisa, ya Allah, mesti akan teringat sampai besok kita itu dampak, salah satu dampak daripada yang disebut dengan hukuman. Nah, mulai dari ini kita ketika belajar seperti itu kita mulai untuk dikurangi, dihilangkan besar ya. Jadi di kurikulum merdeka hukuman, penghargaan itu seperti pemberian yang bisa maju akan mendapatkan permen atau bintang, itu juga mulai dikurangi. Karena apa? Itu juga dampaknya. Oh, tidak ada misal, kalau tidak ada begitu, anak-anak itu akan tidak melakukannya seperti itu. Sehingga motivasi ya, kembali ke motivasi anak-anak melakukan itu karena dorongan dari luar, bukan dorongan dari dalam diri. Nah, next, itu contoh hukuman ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ini sudah dijawab ya. Kurang setuju. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah dijawab, tindakannya ada termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Kita akan bisa melihat next berikutnya. Jadi, ini tadi itu ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tadi sifatnya tidak berencana atau tiba-tiba ya. Anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi
dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Tadi contohnya ya, anak disakiti karena masih dikongkon maju, sudah disuruh maju ditertawakan oleh teman-temannya, kemudian disuruh memegang hidungnya, itu contoh hukuman. Nah, sedangkan apa itu konsekuensi? Nah, di sini konsekuensi itu lebih bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini kalau konsekuensi. Jadi kita coba untuk menghilangkan hukuman itu kita ganti menjadi yang namanya konsekuensi. Ya, kenapa konsekuensi tadi disepakati, dibahas, disetujui oleh murid dan guru, dan murid sudah mengetahui apa yang akan diterima jika terjadi pelanggaran. Nah, makanya ini dikembalikan ke siswa, anak-anak siswanya sendiri yang tahu, oh saya setelah seperti ini saya akan seperti ini. Next. Nah, yuk kita belajar bersama. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman lagi. Kalau ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman lagi. Kalau ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Bukan nganggo sepatu terus, saya gede tidak nganggo sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, ya. Jadi kita sudah paham gitu, apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Next. Nah, di sini jelas terlihat apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, mesti ya sakit. Kalau nggak fisik itu hatinya yang sakit untuk waktu yang jangka waktu sangat lama. Biasanya membekas kayak gitu. Kemudian kalau konsekuensi ini membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya kan? Tapi kan itu ada konsekuensinya, itu dari dia sendiri. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau di sini anak menghargai yang namanya disiplin. Yang kedua, hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau di sini konsekuensi itu sifatnya stimulus ataupun tanggapan. Yang di sini hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau di sini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau dihukum itu biasanya seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, di hukuman itu mesti ada rasa marah, rasa bersalah, ada rasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi di sini kehilangan hak memang ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Ini perbedaan antara hukum
konsekuensi. Dan yang ketiga ada istilahnya restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin itu Bapak Ibu sudah melakukannya, cuma nggak tahu kalau itu namanya restitusi gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian restitusi menurut Gosden ya 2004. Next. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Next. Nah, sekarang kita bisa lihat apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi tadi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi ini ada pilihannya. Ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Ya, namanya hukuman itu mesti tidak nyaman kamu murid. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu jangka waktunya lama ya. Biasanya itu terngiang sampai sekarang kayak gitu. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak atau dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, berikutnya kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Kalau di sini korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kayak gitu. Kalau hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau di restitusi, konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau yang terakhir, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, di sini meningkat. Yang konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan kalau restitusi, masalah bisa terpecahkan. Berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman itu murid tidak takut, tidak akan berjalan ya. Kalau muridnya tidak takut, tapi kalau muridnya takut ya bisa. Berikutnya kalau konsekuensi, di sini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi. Kemudian tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau di sini hukuman juga peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Kalau gitu ya, kalau kita sedang menghukum, peraturannya adalah ini, kamu harus ini, kayak gitu. Misal peraturannya adalah apa? 4 waktu, kamu harus kayak gitu. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya?
berterima kasih. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi bahasanya ya, apa yang kamu yakini gitu. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Biasanya menggunakan bahasa seperti itu. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Kalau ada hukuman, itu biasanya murid atau anak membenci peraturan. Kalau di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terakhir, hukuman itu biasanya sifatnya mesti arahnya negatif, ya. Konsekuensi itu arahnya netral. Kalau restitusi itu arahnya mesti positif. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next, Mbak. Nah, ini hasil pengamatan mengenai dihukum oleh penghargaan. Kalau kita melihat, kalau dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada pengaruhnya. Ya, misal kalau kita datang atau guru menjadi guru yang baik, nah, ya kan? Kalau tidak mendapatkan penghargaan, lah suatu saat kita tidak menjadi guru yang tidak baik, ya, terus tidak akan mendapatkan penghargaan. Itu kan penghargaan. Apa yang terjadi? Kadang itu kan, penghargaan ini malah membuat kita semakin, pernah ngalamin nggak ya kayak gitu. Nah, itu makanya di kurikulum Merdeka ini namanya penghargaan ya sudah, jangan penghukuman ya jangan, reward ya itu kita kembali yang namanya restitusi. Kita kembalikan ke restitusi karena di sini setelah diamati ternyata hukuman itu memberikan tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya nanti menghukum, penghargaannya mengurangi ketepatan, penghargaannya nanti tidak efektif, dan penghargaannya nanti bisa merusak hubungan. Ini ya. Next. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, nanti akan penghargaan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Next. Sekarang kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kebutuhan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau dibuat di piramida ya, paling besar itu, paling bawah itu kebutuhan bertahan hidup. Dan bertahan hidup seperti apa? Makan, minum. Jadi kita hidup. Jadi dia menduduki paling bawah. Yang paling atas itu ada kebutuhan penguasaan. Kemudian ada ya, kalau kita berkuasa, intinya seperti itu. Kalau kita punya kuasa, kita bisa menggerakkan, kita punya kebijakan untuk itu. Ya, itu untuk setiap manusia itu mesti memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Ya. Berikutnya, nah sekarang ada yang namanya istilahnya guru, itu ada 5 istilah posisi kontrolnya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada juga pembuat posisi kontrol sebagai teman, ya. Kemudian ada juga pemantau dan juga ada manajerial. Ini jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Dia bisa menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi pemantau, dan guru bisa menjadi manajer. Next. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya, ya. Dari sini, guru menjadi penghukum. Biasanya kalau guru menjadi penghukum itu, bisa berarti dibaca
biasakan guru berkata bagaimana? Kalau menghukum, Tidak melakukan, awas ya, rasakan. nah itu ya kalau menghukum seperti itu biasanya bahasanya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan. Itu berarti biasanya guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Coba Bu Erni. Gara-gara kamu. Yang dibaca itu apa? Kamu. Gurunya biasanya berkata bagaimana? Mengatakan Kamu harus seharusnya ibu kecewa. Membuat orang merasa bersalah. Kamu Nah, guru itu sebagai orang membuat bersalah. Biasanya bahasanya bagaimana? Hmm. Kamu seharusnya kamu tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, biasanya seperti itu enggak? Kamu sudah saya kasih tahu, kasihan ibu. Berarti di situ bu guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu biasanya bahasanya gitu. Kita kan sering ya menggunakan bahasa-bahasa itu dalam pembelajaran. Nah, itu berarti posisi kita. Oh, berarti posisi ini kita di sini sebagai guru sebagai penghukum. Sebenarnya seperti itu. Ayo monggo Bu Sutra, kalau guru itu sebagai teman biasanya seperti bagaimana Bu Sutra kalau memposisikan? Itu setiap buku. Ayo lakukan. Masalah tidak mau ingat, tidak mau. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah Bantu kayak gitu ya. Jadi biasanya itu kalau dia sebagai guru itu memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau guru itu sebagai pemantau, ayo Bu Gita, biasanya bagaimana? apa peraturannya? Ya, ayo apa peraturannya? Berarti tipe-tipe guru itu sebagai pemantau. Tapi kalau guru itu sebagai manajer, kontrolnya sebagai manajer. Ayo coba Bu Nisa. Biasanya Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah kamu ini. iya ya. Nah, itu ya. Nah, di antara banyak sekali ya, ada hasil ya. Hasilnya bagaimana? Kalau guru menghukum itu biasanya anak-anaknya nanti akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong seperti itu. Kalau guru sebagai pembuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ini di anak hasilnya ya. Kalau sebagai teman biasanya ini sering tergantung ya, tergantung. Kalau sebagai pemantau dia bisa menyesuaikan diri, bisa bila diawasi. Nah, alah nggak pantau kok. Kata kakak nih, kalau dipantau dia terjaga. Kalau sebagai manajer di sini menguatkan leader. Ya. Kemudian untuk kaitan dengan dunia berkualitas, ya. Kalau kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang kedua, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kalau terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, biasanya murid berkata apa? Kalau di penghukum, nah biasanya muridnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu biasanya kalau kita sebagai penghukum murid ya. Kemudian kalau membuat orang bersalah, maafkan saya. Biasanya kan responnya murid gitu, maafkan saya Bu. Nah ya gitu. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian yang terakhir, dampak pada murid. Dampaknya, kalau penghukum itu mengulangi kesalahan. Ya, kalau kita sebagai kontrol menghukum biasanya akan ada pengulangan kesalahan. Tapi kalau kita membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian untuk teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Yang terakhir, kalau untuk pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, kita sudah tahu penghukum membuat orang merasa bersalah, teman-teman manajer. Kalau kita bisa ambil kesimpulannya, kalau begitu posisi kontrol yang paling baik apa ya? Ayo, kalau begitu
Posisi kontrol ini yang paling di antara menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu posisi yang paling baik yang apa? Manajer. Ya, posisi yang paling baik itu adalah di manajer. Next. Berikutnya keyakinan kelas. Ya. Kenapa disebut keyakinan kelas? Mesti harus mengentas ini ibu, bapak-bapak, anak guru hebat ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nopo, Bu Lisa, kenapa tidak peraturan? Kok Untuk mendukung motivasi intrinsik. Oh, iya, oke, untuk mendukung motivasi intrinsik. Kemudian kembali ke nilai-nilai keyakinan ya. Ingat kalau kita yakin, ya keyakinan kelas. Kalau dulu itu kan ada yang namanya peraturan. Kalau peraturan itu yang buat kita ya. Nah, tidak ada kesepakatan antara siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu yakin adanya kesepakatan di antara murid dan guru. Itu yang namanya ya. Jadi kalau nanti keyakinan kelas itu muncul motivasinya adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada motivasi dari luar. Tidak ada mereka guru galak, mereka guru gak tahu ngei permen, mereka guru menghukum, tidak. Tapi dia muncul dengan dari dirinya sendiri tanpa diperintah. Itu ya, keyakinan kelas. Next. Ini perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu di situ dilihat yang pertama selalu bahasanya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dibuat keyakinan kelas itu berarti kita berlatih untuk tanggung jawab ya. Kemudian dilarang. Nah, itu perbedaannya. Biasanya keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif ya. Kalau ada masuk negatif itu berarti masuknya ke peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dibuat keyakinan kelas, menghormati orang lain ya. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu kita apa keyakinan kelas atau kebijakan apa? Nilai-nilai universalnya itu apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau kita punya komitmen kan bisa. Komitmennya apa? Datang tepat waktu. Nah, tepat waktu kan nggak ada. Itu kalau hadir di sekolah itu masih bentuknya ke peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Di situ keyakinan kelasnya juga menjadi keselamatan ataupun menghormati orang lain. Kemudian peraturannya dilarang menggunakan, kalau di sini ada ya karena tingkat SD ya, narkoba, itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau untuk bersahabat, gunakan masker. Itu kaitannya keyakinan kelasnya ataupun nilai-nilai universalnya itu adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan yang lainnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya atau nilai universalnya adalah keselamatan atau keamanan. Gitu ya. Jadi kita mulai ubah yang namanya peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya. Next. Sekarang yang berikutnya ada istilah segitiga restitusi. Nah, tadi restitusi sendiri sudah paham ya, kebijakan yang antara murid dengan siswa untuk menjadi karakter yang lebih baik, intinya seperti itu. Nah, dalam menentukan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan dalam segitiga restitusi. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next. Nah, di situ kita lihat bentuk segitiganya, ya. Tahapannya tadi di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Biasanya seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bahasa kalimatnya yang menunjukkan validasi kebutuhan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kayak gitu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya
ada cirinya ya, kalimat-kalimat yang digunakan untuk segitiga restitusi. Next. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kan ada tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas? Di sini yang dimaksud menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia berbuat salah, ya, diri menstabilkan identitas ini diubah menjadi hal yang positif. Biasanya gurunya itu berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu biasanya kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Oke, next. Setelah tadi menstabilkan identitas, ada istilahnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Ada need, power, freedom, love and belonging, fun and survival. Kalau di bahasanya tadi ya, kebebasan, kasih sayang, cinta kasih, kebahagiaan, bertahan hidup. Tuh. Kemudian di validasi kebutuhan itu biasanya kata-kata yang digunakan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu biasanya kata-kata yang digunakan dalam validasi kebutuhan. Next. Yang terakhir, ya tadi ada tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini cirinya atau kata-katanya biasanya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, gitu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Berikutnya, kelas yang ideal itu seperti apa ya? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Next. Ini saya coba menerapkan menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Nah, di sini ada kasusnya yaitu objek yang tidak mengerjakan tugas. Ini kasusnya. Saya baca di sini karena tidak jelas. Yang pertama, selamat pagi Bu Umil. Ini ada skenario-nya ya. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi Bu Umil. Selasa pagi Bu Umil tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Bu Umil pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar kelas tidak kosong. Namun Obi tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tertidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Obi tidak mengumpulkan tugas. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Umil menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Obi.
Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Obi masuk. Saat istirahat, Bu Umil pun memanggil Obi untuk klarifikasi. Nah, di sini kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi tadi, yang 3 tahapannya, ya. Yang pertama, Obi, selamat pagi Bu Umil. Selamat pagi Obi, ayo silahkan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Bu Umil ke sini? Ya, si Obi menjawab, mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Nah, kemudian Bu Umil, ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Gitu. Ya Bu, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Di sini mulai tampak yang namanya menstabilkan identitas. Tadi tahapannya. Yang pertama, Obi, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tadi kan ada ya kata-katanya, dari di situ dicoba untuk dimasukkan. Obi, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Umil. Jadi perilaku Obi yang semula negatif diubah menjadi positif, ya. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kamu mengerti nak? Ya Bu, maaf, Obi salah. Di sini anak sudah tahu. Kemudian tahapan yang kedua, tadi ada validasi tindakan yang salah. Tadi ya, Obi tentunya punya alasan sendiri. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Ditanya. Obi, ya Bu, saya capek mengantuk Bu. Soalnya malamnya saya bantu ibu bungkus jajan sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Itu ternyata setelah ditanya alasannya itu seperti itu, ya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kamu masih ingat tadi ada kata-kata kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Nah, di situ dijawab selalu bertanggung jawab. Nah kan kita punya keyakinan kelas ya, tadi ada menghormati. Berarti dia di sini Obi tidak bertanggung jawab, tidak mengerjakan tugas kayak gitu. Nah ternyata kamu tahu. Lalu apa? Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Nah, solusinya dikembalikan lagi kepada anak, bukan kita sebagai guru yang memberikan solusi. Anak dikembalikan. Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Umil dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bu Umil, apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Kemudian Obi, terima kasih Bu Umil. Itu contoh dari studi kasus untuk restitusi segitiga restitusi. Kalau ini pasti sudah bisa menangkap, sudah paham semua, deh. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, tapi tidak tahu kalau itu namanya adalah segitiga restitusi. Oke, next, Mbak. Terakhir, ya. Terakhir, ada sedikit pantun, ya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di kota Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, itu sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya.
yang kelas kita anak-anak. Menghormati, mau nggak? Menghormati sama teman-temannya. Ya, menghormati sama bu guru, sama temannya gitu nggih. Ya. Saling menghormati. Apalagi impiannya kelasnya saling menghormati contohnya nek ana koncone takon dijawab bisa, didengarkan bisa. Itu namanya menghormati. Apalagi kelas impian kita anak-anak. Yo. Menjadi apa? Menjadi orang yang pintar. Iya, bisa ya. Rajin, saya masukkan gitu nggih. Rajin, yo rajin belajar, rajin yang lainnya. Iya, terakhir apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu gimana anak-anak? Tanggung jawab itu misalnya kalau dikasih tugas yo dilaksanakan, jadwal piket yo dilaksanakan. Gitu ya anak kelas impian kita nggih. Ya, jadi ayo dibaca bareng-bareng. Kelas yang bersih, iya. Untuk mencapai kelas impian kita, saya memimpikan kelas yang itu, ya yang seperti ini. Maka kita tuliskan keyakinan kelas tadi, ya. Untuk kelas kayak iki sing mbok impekno, duwe kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang disiplin. Kita tulis. Anak-anak nanti tak kasih ini yang namanya pop-it atau stiker note, ya. Tak kasih satu-satu membuat keyakinan kelas. Bisa? Nah, keyakinan kelasnya gimana? Tak kasih satu. Kamu kepengen kelasmu sing piye? Seumpama ditulis di sini. Saya ingin kelas saya di sini ya. Seumpama tidak membuang sampah sembarangan. Ditulis nih gini, nggih. Nanti terus ditempel di sini. Bisa anak? Setiap anak membuat 2 keyakinan kelas. 2. Itu nggih. Ditulis, diambil buku apa? Bolpoinnya, bolpoin atau pensil? Pakai bolpen ya. Ya, dituliskan saya kasih satu-satu. Ya. Satu
Ambil lagi yuk. Lanjut lagi yuk. Sudah?
waktu ingin kelasku bersih. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Husna sama Mbak siapa? Alita yang berani maju ke depan. Oke, ya. Ya. Kita lihat lagi ya kesepakatannya apa saja. Bersih sudah, bagus sudah, indah sudah, rapi. Oke, rapi masuk bersih ya. Kelas yang bersih, rapi. Apa lagi? Disiplin. Nah ini, boleh nggak disiplin? Setuju? Membuat kesepakatan kelas disiplin. Setuju? Setuju. Saya tulis ya. Yang nomor 3, disiplin. Disiplin itu piye, Kak? Disiplin itu contoh. Nek ana PR ditus garap bertiga. Nek orang garap iku biji jenenge apa, Cak? Nggih, mboten disiplin. Oke, lanjut. Apalagi ya? Rajin, disiplin, membuang sampah. Disiplin. Tanggung jawab. Ya, ini saling tanggung jawab. Apalagi ya? Bersih, 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 bersih. Oke, anak-anak, seumpama anak-anak. Ya, seumpama ini ada temenmu yang tidak tanggung jawab. Misalnya buang sampah sembarangan. Nah, enaknya ini dia enak. Nah, jadi kamu yang membuat kesepakatan, kamu yang menentukannya. Ayo, misalnya ada temenmu yang membuang sampah sembarangan. Ya Pak, harus diberitahu. Ada lagi? Harus diperingatkan, diperingati. Ada lagi? Gak ada. Misalnya lagi, kalau ada tidak disiplin, misalnya tidak disiplin, datangnya jam 7 lebih 10 menit. Bener apa mboten? Jadi tidak mengikuti aturan kelas, keyakinan kelas yang tidak disiplin. Nah, itu dia pakai cara tidak disiplin. Yuko, nggak boleh menghukum. Ayo, dia pakai. Ya, jadi ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Berarti ya, kalian yang melakukannya, kalian yang melaksanakannya. Ya, jadi harus dilaksanakan. Setuju boten ini keyakinan kelasnya? Setuju? Ya, mungkin ada kelasnya tidak boleh gaduh. Berarti apa itu? Bisa? Iya, tidak boleh gaduh. Masuk ya? Kemudian lagi, seumpama gini, itu masuk menghormati. Kalau bertanya, angkat tangan. Itu masuk menghormati, ya. Masuk menghormati. Oke? Ya, ini kesepakatan kelas kita. Setuju ini kesepakatannya? Setuju? Setuju? Kalau sudah setuju, berarti besok akan saya tempelkan ke situ. Oke? Besok kalau sudah jadi, kalian tinggal tanda tangan. Kak jempol aja. Suka kayak jempolnya kalian. Ya, buat kesepakatan.